Halo, selamat malam pemirsa Jawa TV, apa kabar? Saya Distan Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Saat ini adalah saat-saat menjelang berakhirnya tahun ajaran 2024-2025 menuju tahun ajaran baru 2025-2026. Bagi orang tua siswa yang anaknya beralih jenjang dari TK ke SD, SD ke SMP atau SMP ke SMA, tentu memikirkan bagaimana juga untuk porsi biaya sekolah di tempat yang baru, tapi juga bagaimana memikirkan bukan lagi tempat yang baru, tapi melakukan prosesi di pelepasan yang lama, di sekolah yang lama, karena ada beberapa sekolah yang kemungkinan juga masih mengadakan wisuda. Padahal ini juga ada larangan termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya di tingkat SD, SMP, negeri. Ini dilarang untuk mengadakan wisuda. Lalu bagaimana sebenarnya acara pelepasan ini harus dilakukan? Apakah memang wisuda ini benar-benar harus dilarang? Mengingat ada pro kontra juga, ada orang tua siswa yang kemarin juga sempat viral di daerah Jawa Barat berdiskusi bersama dengan gubernur di sana dan menganggap bahwa rela mengeluarkan uang lebih untuk prosesi wisuda anaknya. Ini akan kami bahas dalam bincang-bincang kali ini, tapi kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Kontroversi larangan wisuda di lingkungan sekolah masih ramai diperbincangkan usai video perdebatan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal larangan wisuda dengan salah satu pelajar mencuat di media sosial. Kebijakan itu pun menjadi pro kontra di kalangan masyarakat dan kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tak terkecuali pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku juga pernah membuat kebijakan melarang jenjang pendidikan sekolah dasar negeri hingga sekolah menengah pertama negeri menggelar rekreasi dan acara wisuda untuk merayakan kelulusan. Meski kebijakan itu telah lama diterapkan di Surabaya, namun menjelang pergantian tahun ajaran dari 2024-2025 menuju 2025-2026 ini, Eri kembali mengingatkan tentang kebijakan yang pernah dibuatnya tersebut. Tak hanya melarang adanya wisuda, Eri bahkan mengimbau supaya rekreasi dan acara wisuda diganti dengan kegiatan berbiaya murah, bahkan gratis. Lantas bagaimanakah menyikapi kebijakan ini dan seberapa urgensitas penerapan wisuda sebagai agenda kelulusan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, Surabaya terapkan larangan wisuda bagi siswa-siswi pelajar dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dan kami bahas topik ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio pada saat ini. Saya bersama dengan Pak Martadi, pengamat pendidikan dari UNESA. Pak Martadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Yista. Sporty sekali malam hari ini. Iya, malam hari ini biar kelihatan fresh. Biar segar. Karena gitu belum ya. pulang, belum mandi. Wah, itu dia. Jadi pokoknya harus tetap ikut memberikan support pemikiran ya nih, untuk kondisi seperti ini ya. Harus. Saya juga bersama dengan Pak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Goni, apa kabar? Baik, Mas Alhamdulillah. Yista. Terima kasih sudah hadir di studio juga. Ya. Nanti saya akan buka pertanyaan satu persatu di segmen berikutnya pemirsa, namun kami jeda terlebih dahulu. Kami update berbagai informasi seputar pelaksanaan Haji 2025. Laporan langsung jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar dari Tanah Suci. Diperketat. Kemarin saja itu pintu masuk di Mekah itu sangat ketat sekali. Saksikan update Haji 2025 di program Update Siang dan Update Petang Jawa Pos TV. Wilayah kita bikin masjid yang baru di sini.
Bagaimana pemirsa, termasuk Anda orang tua siswa yang mungkin anak-anaknya tahun ini menjadi anak-anak yang beralih jenjang, apakah juga sudah mulai ada rencana untuk melakukan wisuda? Nah ini, kalau di Surabaya, pemerintah kota Surabaya jelas melarang untuk sekolah-sekolah TK, SD dan SMP negeri. Dan ini bisa dikatakan keputusan dari pemerintah kota yang tegas dilakukan oleh wali kotanya dan bisa jadi menjadi salah satu yang, atau mungkin hanya satu-satunya di Jawa Timur. Saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Goni di sini. Ya. Pak Eri mengeluarkan statement dan mengingatkan lagi gitu ya. Sebenarnya ada diskusi apa di Komisi D terkait dengan larangan ini? Ya, itu kan sudah ada semenjak surat edaran 421 tahun 2021 perihal persoalan tentang wisuda itu. Karena perlu kita ingat bahwasanya wisuda sih di surat edaran itu memang tidak mewajibkan ya dalam artian itu, tapi memang ketika itu memberatkan beban wali murid itu kita pasti akan menolak secara mutlak, karena kita melihat ini adalah bentuk wujud syukur bagaimana anak itu melaksanakan studi, melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama berapa tahun. Lah dari bentuk syukur itu dalam konteks agama ya kita akan ditambah syukur kita. Nah, kalau dipersepsikan hal yang lain terus memberatkan wali murid, ini pasti menjadi masalah. Lah, dari situlah kita katakan, Pak Wali mengatakan haram itu. Jadi, nggak boleh, terutama di sekolah negeri ini ya. Yang swasta gimana? Ya, sama saja. Kita akan coba himbau. Tempo hari yang lalu, kan sempat saya kemarin kan mendengar informasi perihal persoalan pungutan terkait dengan wisuda. Ya alhamdulillah saya datang dengan beberapa teman-teman Dewan Pendidikan Jawa Timur malahan datang ke sana, kita cek di lapangan, memang secara real yang ada di lapangan pihak sekolah tidak mengadakan itu pungutan atau apapun. Itu murni inisiatif wali murid. Lah ini dari sini lah, jangan sampai peran-peran seperti ini kita berharap paling tidak ada ketegasan dari pihak sekolah. Jadi jangan sampai dikalahkan. Paling tidak nilai-nilai wisuda itu paling harus memiliki esensi untuk nilai edukasi, itu yang kita harapkan. Jadi bukan berkeinginan untuk sifatnya ya kan, apalagi dalam kondisi saat ini yang kondisi yang sudah semakin sulit. Tapi kalau seperti itu ya tidak elok lah menurut saya. Pak Martadi gimana Pak kalau melihat ya bahasanya memang wisuda, sebenarnya esensinya kan pelepasan gitu ya. Sebenarnya kalau masyarakat itu melihat wisuda itu pakai toga, dipindahkan pitanya seperti itu. Sebenarnya kalau Pak Martadi melihat pelepasan siswa ini, apakah memang harus dengan prosesi wisuda itu sah-sah aja atau gimana sebenarnya? Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang fenomena wisuda, semua tindakan pendidikan itu harus ada legal standingnya. Kalau bicara legal standing di dalam konteks kebijakan pendidikan, pasti bicara Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, memang di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tidak ada kata wisuda. Tidak ada kata wisuda? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah evaluasi dan apresiasi. Ya, jadi artinya ketika anak itu dilakukan evaluasi, dan dia sudah selesai dengan semua programnya, maka dia diapresiasi. Nah, kata kuncinya adalah apresiasi. Artinya apresiasi bisa dalam bentuk apapun. Ya, hanya syukuran tadi yang dikatakan Mas Goni bisa. Perpisahan boleh, apapun gitu ya. Lalu untuk mempertegas, karena memang tidak ada kata diksi wisuda, lalu ada surat edaran Sekretaris Kementerian ya Pendidikan Dikbud Bu Harti. Nah, di situ nomor 14 tahun 2003 itu mempertegas tentang wisuda. Di situ diatur bahwa wisuda bukan kegiatan wajib. Ya, bukan kegiatan wajib. Artinya tanpa wisuda pun anak bisa dinyatakan lulus. Ya. Bukan kelulusannya tidak syah, bukan. Bukan berarti kalau nggak ada wisuda batal. Bukan begitu. Jadi bukan kegiatan wajib. Tetapi jika sekolah mau melaksanakan, ada dua syarat. Syarat pertama adalah sederhana. Syarat yang kedua adalah tidak ada implikasi beban biaya. Maknanya adalah boleh wisuda, tapi jangan mengeluarkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Karena begitu orang tua mengeluarkan biaya wisuda, maka di situ
dilarang. Maka tadi yang Mas Goni sampaikan, kenapa kok di Surabaya dibatasi? Karena seringkali wisuda itu kemudian menjadi ruang baru, ya, alat baru kemudian untuk membebani orang tua. Dan ujungnya ada orang tua yang merasa terbebani padahal itu tidak wajib. Kan gitu. Nah, ini menurut saya yang ke depan memang harus diatur. Di dalam surat edaran itu tidak pernah mengatakan hanya berlaku untuk sekolah negeri. Artinya apa? Semua sekolah baik negeri dan swasta berlaku sama. Ya, bukan negeri dilarang, sekolah enggak begitu, berlaku sama. Oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kemudian mengingatkan kembali surat edarannya Mas Wali, kemudian surat edarannya Bu Sesdijen, bahwa orang tua harus diedukasi. Wisuda itu bukan sebuah hal wajib. Lalu sekolah harus sadar bahwa wisuda itu bagian dari proses pendidikan. Maka itu menjadi tanggung jawab sekolah. Jangan sampai kemudian sekolah memberikan ruang, ya, orang tua untuk menyelenggarakan wisuda. Bagaimana sebuah kegiatan akademik dilakukan oleh orang tua? Kegiatan akademik itu yang punya kewenangan dan hak adalah sekolah. Maka kewajiban sekolah untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sudah lulus. Itu kira-kira, Mas. Problemnya hari ini adalah kemudian wisuda itu dikemas dengan acara yang berlebihan, lalu berimplikasi biaya yang berlebih, kemudian menimbulkan beban kepada orang tua yang tidak mampu, dan disitulah awal dari persoalan polemik tentang wisuda. Jadi dari kata apresiasi ini terjemahannya jadi macam-macam, betul, gitu ya. Betul. Padahal akhirnya dijelaskan lagi dengan keputusan berikutnya adalah sederhana, tidak membebani orang tua, tidak ada implikasi biaya di sana. Jadi kalau begitu membebani dan berimplikasi biaya, maka menjadi dilarang. Kan gitu. Boleh, tetapi dua syarat tadi tidak dipenuhi. Sederhana, tidak berimplikasi pada biaya. Begitu tidak sederhana dan berimplikasi pada biaya, maka menjadi dilarang. Oke, baik. Itu sebenarnya ada lah ya aturan-aturan yang mengatur batas-batasnya itu seperti apa. Meskipun juga batas-batasnya menurut saya sederhana, ini sederhana buat siapa nih? Sederhana Pak Martadi dengan sederhana saya kan mungkin beda. Nah, itu yang perlu harus diterjemahkan secara lebih konkret. Nah, itu dia. Saya ke Pak Goni dulu nih. Kalau Pak Goni sendiri melihat mungkin juga bertemu dengan kalangan sekolah, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sisi pemerintah. Ini kan sebagai anggota Dewan kan berbagai macam pihak ditemui gitu ya. Sebenarnya kalau dari hasil dari obrolan atau dari pemikiran yang ada, yang seperti apa gitu pengennya? Atau memang nggak sama sekali atau tetap ada tapi siapa yang melaksanakan, seperti itu Pak Goni? Ya, itu kan tadi sudah disampaikan, karena wisuda tadi adalah bagian dari satuan pendidikan. Jadi maka dari itu ya, di lapangan alhamdulillah sejauh ini itu tidak terlalu seberapa signifikan. Nggak ada pertarungan di sana, nggak ada perseteruan gitu. Ya, intinya kan dalam artian apa? Tapi tetap wisuda pun gratis. Ya kan? Akhirnya gratis itu kan bagian dari tanggung jawab pemerintah kota gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat. Jadi makanya kan kalaupun itu yang terjadi temuan di lapangan, rata-rata teman-teman komite itu. Karena sekolah punya komite, wali murid lah, siapa yang bisa menghadang hasrat orang tua? Melalui komite. Nah, ini kan repot. Jadi melalui pemusyawaratan tadi itu. Nah, kalau misalnya satu tidak berkenan, padahal perlu diingat, di sekolah kita di Surabaya ini ada gamis dan ada pramis. Kan ada kuota yang mereka itu masuk dalam jalur afirmasi mitra warga. Ya kan, ada jalur prestasi yang, dan juga dulu ada jalur zonasi, tapi besok itu kan berbeda SPMB. Lah maka dari itu kan perlu diperhatikan betul. Ini maksudnya berarti latar belakang orang tuanya akan sangat berbeda, gitu, beragam, majemuk, dan ini yang harus diperhatikan. Apakah mungkin bisa satu suara setuju semua seperti itu di dalam komite? Nah, kalau memang seperti itu, niatan seperti itu, coba dong caci, misal nilai wisudanya ada nilai edukasi apakah tidak, semisal berbagi dengan orang yang tidak mampu, sehingga membangun mental anak-anak kita ini menjadi tambah lebih baik. Itu seperti apa? Karena kita sepakat bahwasanya membangun kota ini nggak bisa sendirian. Dari sini kan ada aspek pendidikan, itu perlu digalakkan kembali. Bagaimana dulu saya saja wisuda ya nggak terlalu berlebihan seperti ini, ya kan, sama dulu mungkin dengan Pak Martadi perpisahan ya, perpisahan gitu aja, ya yudah kan sudah selesai nilai, tidak seberapa sakral seperti ini. Kesan lain ini kan repot juga kalau seperti ini, sampai membebani pihak orang tua dalam kondisi ekonomi yang serba sulit seperti ini. Bahkan diselenggarakan tidak di sekolah. Jadi seperti itu. Tapi di sisi lain yang ada fenomena juga banyak juga orang tua yang siap dan setuju ada pelepasan dengan
seremonial, wisuda dan sebagainya. Nanti saya lanjutkan lagi usai jeda pemirsa ya, tapi saya masih simpan pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Marta dan juga Goni. Usai jeda tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, kembali di Bincang-Bincang. Dan memang kalau bicara tentang pelepasan siswa atau wisuda, aturannya udah dijelaskan oleh Pak Martadi tadi. Pak Goni juga sudah menjelaskan bagaimana posisi sekolah, pemerintah, dan orang tua seharusnya. Tapi di sisi lain memang kalau bicara tentang ini memang nggak ada larangannya begitu, dan konsepnya harus sederhana. Nah ini Pak Martadi gimana ini Pak? Kalau ngomongin, kan tidak ada pernyataan larangan kalau secara nasional ya. Kalau Pak Eri Cahyadi mungkin tegas gitu, bilang melarang gitu ya. Tapi kalau secara nasional nggak ada larangan, boleh mengapresiasi dengan bentuk yang sederhana. Nah, setiap sekolah ini kesederhanaannya beda-beda gitu Pak. Menerjemahkan ini akhirnya gimana? Iya tadi, sesuatu yang sederhana itu ketika ya memang semua orang bisa melakukan. Misalnya, ketika itu diselenggarakan di sekolah, tidak akan membebani pasti. Yang kedua, ketika itu diselenggarakan, orang tua tidak berimplikasi mengeluarkan apapun. Maka itu termasuk sesuatu yang nggak membebani. Ya, selama ini kan problemnya ketika kenapa saya paham tentang Mas Eri kemudian melarang. Karena faktanya meskipun tidak dilarang, seringkali kemudian dalam implementasinya itu justru menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif dengan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Mestinya ketika memberikan apresiasi pada anak yang berprestasi, memberikan apresiasi dan syukur kepada anak yang lulus, maka sesungguhnya akan harus diterjemahkan ke dalam aktivitas yang positif, yang mengedukasi anak, kan gitu kan? Tetapi kadang-kadang kemudian justru aktivitasnya adalah membuat anak tidak teredukasi, tetapi terjebak pada bagaimana pestanya, kemudian kemewahan yang ditampilkan, dan sebagainya. Ini menurut saya memang kemudian sudah akan mengarah pada sesuatu yang berlebihan, tidak lagi sederhana. Gitu. Apalagi kalau bersaing ya Pak, sekolah sana begini, sekolah sini harusnya begini. Nah itu persoalannya. Nah, ketika itu tadi terjadi, kemudian tidak dibatasi dan tidak dibuatkan rambu-rambu, yang terjadi adalah antar sekolah akan menjadikan itu sebuah ruang untuk melakukan persaingan. Dan ini menurut saya menjadi tidak sehat. Dan kalau itu sudah tidak sehat, ngapain kita harus bersaing untuk membuat sebuah acara sesuatu yang tidak merupakan urusan wajib. Bahkan tanpa dilakukan, dia nggak ikut wisuda. Sekolah itu tidak menyelenggarakan wisuda, sah kelulusannya. Nah pertanyaannya adalah kenapa itu tidak justru fokus kita adalah pada substansinya, bukan pada perayaannya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga perlu memikirkan bahwa juga memang ada orang tua yang kepingin, juga nggak salah. Ya, karena apa? Masa sih anak itu suatu saat kan butuh cerita. Masa kecil dulu kumpul dengan temannya seperti apa. Kenangan itu kan juga sesuatu yang nggak bisa kita larang ya. Tetapi sekali lagi, memang itu boleh. Ya, makanya tidak dilarang. Artinya kalau itu dilakukan bukan kemudian ada hukuman. Enggak. Ya. Tetapi
ada nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai normatif, nilai-nilai edukatif yang harus menjadi bahan pertimbangan penting. Saya yakin kalau sekolah itu menyelenggarakan acara, bentuk apresiasi dengan cara yang edukatif, tidak mengeluarkan biaya, tidak ada masalah. Menurut saya, ya. Bahkan Mas Wali pun juga tidak akan menegur, memang tidak berimplikasi apapun. Dan itu bagian dari proses pendidikan. Masa salah sih mengapresiasi orang yang berprestasi? Kan tidak salah. Dan itu bagian mengedukasi. Saya kira itu yang perlu dipikirkan. Tapi memang pemerintah Kota Surabaya nyata-nyata melarang gitu ya. Saya ke Mas Goni sendiri kalau bicara tentang respon dari Pak Eri Cahyadi ini, apa memang udah karena tiap tahun kecolongan lagi atau gimana nih sebenarnya? Ya tugas kita kan mengingatkan, kita kan sebagai selaku penegak perda, bikin perda kan surat edaran itu kan penting untuk diingatkan. Jangan sampai hal-hal yang sebelumnya itu terjadi sampai kita coba bayangkan gara-gara wisuda sampai orang tua atau wali murid menggadaikan sepeda motor semisal sampai menggadaikan hal yang lain, berarti kan esensi pendidikannya nggak kena tuh. Padahal tujuan pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Kalau semisal seperti itu yang terjadi bagaimana? Nah, yang kita harapkan itu peran aktif dari pihak sekolah, bagaimana bisa mendrive manfaat edukasi itu seperti apa. Karena kita melihat bahwasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi anak didik kita itu. Di antaranya kan hal yang pertama kan orang tua. Orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan terakhir adalah lingkungan. Nah, bagaimana pemerintah kota berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, terus juga teman-teman mewakili dari dinas pendidikan, agar bagaimana anak didik kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Terus jangan sampai ya dibeda-bedakan. Jadi kan kita sepakat bahwasanya Pak Wali udah ngomong tidak ada anak tiri dan anak kandung. Jadi tidak ada anak negeri dan anak swasta. Nah itu yang kita harapkan, agar apa, semuanya bisa sama. Jadi esensi pendidikannya itu yang dapat enak gitu loh. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Mawar tadi kita berharap betul-betul terimplementasi di lapangan seperti ini. Contoh, nilai edukasinya mengangkat wilayah yang minus seperti apa. Ya kan, paling tidak itu ada nilai empati yang terbangun terhadap anak didik tadi. Jadi bukan atas tadi yang disampaikan Pak, budaya hedon. Budaya yang seperti apa yang diajarkan sama orang tua terhadap anak didik kita. Ya bentuk wujud syukur tidak masalah, agama diajarkan sebagai bentuk syukur. Karena kita bersyukur pasti nikmat kita akan ditambah. Nah kalau semisal niatan itu yang salah, itu yang menjadi problem lagi itu. Ya. Jadi apalagi kalau sampai beradu gengsi. Gitu. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan gitu ya pemirsa, karena ya kalau mau cuma memberikan, bukan cuma ya, mau memberikan kenangan kepada siswa yang lulus, caranya mungkin bisa berbagai macam gitu ya, tidak hanya dengan seremonial atau bahkan tadi Pak Mar tadi bilang kecenderungannya ke arah pesta akhirnya, apalagi kalau sampai beradu gengsi dengan satu acara dengan acara yang lainnya. Tapi nanti saya juga ingin pertegas lagi bagaimana dengan keputusan komite gitu, karena komite ini kan di luar dari keputusan sekolah. Komite juga biasanya tidak menggunakan anggaran dari pihak sekolah. Kami bahas usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin tuberkulosis atau TBC yang tengah dikembangkan pendiri Microsoft, Bill Gates. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Bersama saya Cinta Najwa, this is Automadness. Sistem ini memungkinkan pemulihan energi saat kendaraan. Untuk mencapai hasil yang optimal, Mercedes-Benz mengembangkan sel surya dengan efisiensi. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia.
Tidak sedikit pemirsa bahwa orang tua rela mengeluarkan biaya meskipun bahkan tidak sedikit untuk bisa menyelenggarakan acara. Bahkan dalam sebuah video yang viral, diskusi antara orang tua, siswa dan Gubernur Jawa Barat, orang tua siswa yang notabene dari kalangan tidak mampu pun merasa nggak apa-apa saya adakan untuk acara tersebut. Nah ini juga menarik. Saya ke Pak Martadi lagi Pak. Sekolah ini punya komite ini isinya orang tua siswa. Biasanya, yang beragam gitu. Tapi biasanya akhirnya dari komite inilah yang akhirnya musyawarah mufakat untuk membuat acara pelepasan dan wisuda ini. Ini sebenarnya dari sisi aturan gimana? Karena pelepasannya kan tetap dari siswa-siswi sekolah tersebut. Tapi yang menyelenggarakan acara bukan sekolah kok. Saya kan nggak menyelenggarakan, nggak boleh kata Pak Eri Cahyadi gitu. Ini gimana? Jadi begini, kita harus dudukkan dulu tentang tugas dan kewenangan. Sekali lagi bahwa wisuda itu perpisahan atau apa namanya, itu adalah bagian dari apresiasi dan evaluasi. Evaluasi dan apresiasi itu adalah rangkaian proses akademik yang menjadi tanggung jawab dari sekolah. Jadi itu harus dievaluasi dan harus diapresiasi. Nah, soal kemudian siapa yang harus menyelenggarakan evaluasi dan apresiasi? Kalau dalam Undang-Undang 20 itu sekolah, bukan orang tua. Ya, sehingga kalau wisuda yang menyelenggarakan orang tua, lu salah. Wisuda ke orang tua. Orang tua itu sifatnya supporting atas kegiatan sekolah. Bukan mengambil alih ya tugas sekolah. Itu yang harus dicatat. Yang kedua, orang tua rela mengeluarkan biaya. Bagaimana kalau dibalik? Uang yang dikeluarkan orang tua bukan untuk sesuatu yang tidak unfaedah. Kenapa nggak dipakai untuk pengembangan kualitas pendidikan? Pakai untuk pengembangan media, memperbaiki sarana di sekolah itu. Untuk membantu adik-adik yang tidak mampu agar dia terangkat. Kenapa tidak begitu? Artinya tidak salah orang tua itu kemudian berpartisipasi untuk membantu. Tetapi sebaiknya di dalam proses membantu itu bisa diarahkan untuk hal-hal yang lebih prioritas, lebih substansi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bermanfaat untuk anak-anak yang lain. Kalau ini kan hanya untuk anak itu, kemudian selesai hilang. Tidak ada implikasi pada peningkatan kualitas di sekolah. Apakah ada korelasi bahwa semakin besar bentuk wisudanya, kualitas sekolahnya semakin bagus? Nggak ada. Diakreditasi nggak ada. Nah ini barangkali tugas kita semua. Kita semua mengedukasi pada masyarakat bahwa ini bukan sesuatu yang wajib. Kita bisa mengarahkan pada kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif. Tadi misalnya Mas Goni, ya ayo syukuranlah. Ya, ngundang ustadz untuk memberikan siraman rohani. Ayo kita berbagi dengan anak-anak miskin sebagai bentuk kesyukuran atas prestasi capaian kita. Dan itu inisiatifnya adalah sekolah ya Pak? Sekolah, harus sekolah. Komite, ya? Bukan komite. Kok komite sifatnya mendukung. Ya, program baik dari sekolah itu. Bukan kemudian program ini diambil alih komite lalu sekolah seolah-olah mendukung komite. Bukan. Sekolah cuma sebagai undangan Pak biasanya, bukan. Itu prosesi akademik. Prosesi akademik itu menjadi kewenangan sekolah. Bahkan kalau di perguruan tinggi itu menjadi kewenangan senat akademik. Itu yang perlu harus dicatat. Alurnya seperti itu harusnya. Alur pemikirannya seperti itu. Ini berarti kuncinya juga dari orang tua juga dong. Betul, makanya tadi kan belum tentu orang tua paham tentang alur itu. Maka tugas kita sekolah yang paham jangan kemudian terjebak kepada hal yang salah. Nah kemudian nggak salah kok kita mensyukuri, memberikan apresiasi anak yang berprestasi. Nggak ada yang salah, itu bagus dalam konteks pendidikan. Kan yang seringkali menjadi persoalan kan caranya. Ya, caranya bukan niatnya. Ya, jangan sampai kemudian niat yang bagus kemudian bentuk kegiatannya kemudian menjadi tidak bagus karena agak jauh ya dengan nilai-nilai edukasi atau memberikan beban lebih pada pembiayaan pada orang tua yang tidak semua sama tadi. Jadi saya kembali ke Pak Gon ini berarti sebagai yang punya suara masyarakat gitu ya. Masyarakat itu suaranya juga macam-macam gitu kan. Ini ketika memang kondisinya seperti itu, alur pemikirannya Pak Mar tadi menyarankan seperti itu. Ketika orang tua siswa merasa bahwa nggak apa-apa, mampu kami yang menyelenggarakan. Nah ini gimana Pak Goni untuk bisa menengahi ini di tengah Pak Eri Cahyadi lagi-lagi sudah mengeluarkan statement larangan ini gitu. Ya kan, tadi kan saya sudah utarakan bahwasanya ketika masyarakat merasa keberatan, berarti kan ada unsur pemaksaan. Ini yang paling bahaya.
Terus yang kita khawatirkan, yang bersangkutan nanti berhadapan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Lah ketika itu diruntut macam-macam kan repot juga. Makanya kita juga akan bertegas dari Dinas Pendidikan, jika itu ada kendala-kendala hal seperti itu, paling tidak ada wan prestasi. Apa yang terjadi masalah? Selama kita kan kurang apa di Surabaya? Surabaya itu kan ibarat mana pendidikan kita sebebas-bebasnya. Jadi banyak sekali banyak sekali dari kota-kota lain pengen sekolah di Surabaya dengan penataan pendidikannya sedemikian rupa. Makanya kalau disalahartikan ini kan repot. Ini yang kita harapkan. Jadi maka kita berharap proses penyadaran secara kolektif terhadap orang tua harus paham betul. Ini mana tanggung jawab sekolah dan mana tanggung jawab orang tua. Itu penting sehingga itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak didik kita. Bagaimana menyiapkan anak didik kita? Lah kalau memang seperti itu berarti kita menyiapkan anak didik kita yang hedon, menyiapkan serba ada. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada dan tidak siap menopang, mentalitas itu kan tidak terbangun. Ini yang jadi mental kemandirian itu kan repot, apalagi dengan semacam banyak teknologi seperti ini. Ini kan pasti akan mengganggu, apalagi ini ada generasi stroberi itu yang gampang mudah semangat dan sebagainya. Ya, maka dari itu ini menjadi evaluasi secara keseluruhan agar nantinya anak didik kita yang kita persiapkan itu harus siap secara mental lahir dan batin. Tapi di sisi lain memang kalau tadi kuncinya adalah orang tua, Pak Mar tadi yang juga sudah malang melintang di Dewan Pendidikan nih Pak gitu ya. Orang tua menjadi kunci, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun acara pelepasan seremonial yang nggak bisa dikatakan sederhana sebenarnya sesuai dengan arahan aturan itu terus terjadi gitu. Ini kan berarti nggak mungkin anaknya gitu kan ya. Ini pasti orang tuanya yang juga menginginkan seperti itu dan nggak keberatan. Ini gimana Pak akhirnya? Ya makanya tadi konflik ini gimana gitu akhirnya kan kenapa Mas Wali kemudian bisa difahami. Oke, untuk memutus rantai itu saya buat regulasi edaran larang dulu, biar terputus dulu. Lalu kemudian dalam beberapa periode, kemudian mereka sudah mulai terbangun, lalu itu tidak terjadi. Bisa jadi ya, karena ketika sudah diberikan ruang, ternyata kan ruang tadi dimanfaatkan secara sesuai dengan aturan. Kan aturannya ada dua, sederhana, tidak menimbulkan implikasi beban biaya. Kan gitu kan? Nah ini yang harus dicatat betul. Sehingga menurut saya memang inilah tugas kita semua, mengedukasi baik orang tua maupun masyarakat dan semua pihak lah. Sehingga kita ini ketika menyelenggarakan sebuah tujuan baik, memberikan apresiasi, betul-betul memberikan nilai positif kepada anak itu. Bukan kemudian tadi yang Mas Goni sampaikan, justru ini memunculkan sikap hedon pada anak-anak. Kemudian memunculkan bentuk kesyukuran dengan cara yang tidak tepat dan sebagainya. Padahal menurut saya ada ratusan cara untuk memberikan apresiasi itu. Ya, saya kemudian cukup di masing-masing kelas. Lalu kemudian anak yang berprestasi diberikan penghargaan. Bisa. Mengundang ustadz untuk memberikan motivasi karena kamu masih harus sekolah berikutnya. Bisa. Ayo mengundang anak yatim. Kita kemudian bareng-bareng dengan mereka untuk kemudian merayakan kesyukuran itu. Bisa. Atau sama sekali hanya datang ke sekolah, orang tua wali kelas meminta orang tua mengambil rapotnya dan ijazahnya, kemudian selesai pulang. Juga nggak ada masalah. Kan gitu. Nah persoalannya kan seringkali tadi kita terlalu kemudian memaksakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang itu agak jauh dari nilai-nilai yang diatur di dalam surat edaran tadi. Sederhana dan tidak menimbulkan implikasi biaya. Beberapa tayangan tadi juga sudah menggambarkan gitu ya, kalau kita lihat di televisi kegiatan-kegiatan dari wisuda para siswa ini yang kalau dilihat dari itu ada dekorasi, ada kostum gitu ya, ada panggung, ada foto booth dan sebagainya. Ada souvenir. Sulit untuk dikatakan bahwa itu adalah acara yang sederhana ya. Nah ini yang menjadi harus digarisbawahi karena memang dari awal memang hanya itu yang menjadi persyaratan. Sederhana tidak menimbulkan implikasi tambahan biaya untuk orang tua. Nanti kami lanjutkan diskusi di bincang-bincang usai jeda kami kembali. Selamat
pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Proses pelepasan wisudawan wisudawati pelajar SMA Negeri 2 di Kabupaten Sidoarjo digelar secara drive-thru. 7 bidang tanah yang dieksekusi tersebut seluas 11.572 meter persegi. Pasar yang besar ini menjadikan e-sport sebagai peluang strategis untuk membangun ekonomi kreatif yang berbasis teknologi dan inovasi. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan acara wisuda yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan sekali lagi, Surabaya lewat keputusan dari Pak Eri Cahyadi sebagai wali kota tegas mengatakan melarang gitu ya. Saya ke Pak Goni lagi nih, selaku anggota Komisi D di DPRD Kota Surabaya. Kalau bicara tentang ini, apa yang sudah dikomunikasikan ke pihak sekolah dari setidaknya dari tahun ini begitu ya, bahwa keputusan dari Pemkot ini sudah jelas gitu. Karena kan kita tahu pendidikan di Surabaya ini on the track menuju yang terbaik kelas Indonesia kalau bisa gitu kan. Tapi komunikasi dari keputusan pemerintah terhadap kenyataan di lapangan di sekolah seperti apa Pak Gani? Ya, tempo hari lalu akibat kejadian hal yang serupa, kita ingatkan betul, kita wanti-wanti betul kepada Pak Yusuf Masruh selaku Kepala Dinas Pendidikan agar jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi. Sehingga ini akan menjadi presiden buruk buat menampar kota Surabaya dengan kejadian hal yang serupa. Sementara APBD kita sekian persen untuk kepentingan warga kota Surabaya. Lah kita berharap warga Surabaya juga sehat dalam kondisi perekonomian, juga pendidikannya pun juga sehat. Itu yang kita harapkan. Dengan seperti itu bisa berkolaborasi membangun kota ini sedemikian baik. IPM kita ini naik turun. Ya kan, IPM kita ini kalah dengan Malang, tapi kadang-kadang IPM adalah indeks pembangunan manusia. Makanya kita berharap betul agar kita tata kota ini bisa maju dari sisi aspek pendidikannya, dan kita lagi konsentrasi untuk membangun sekolah-sekolah baru lagi, ya kan, agar ada pemerataan pendidikan. Jadi di wilayah Surabaya Utara, di wilayah Surabaya Timur dan sebagainya, kita coba tata ulang itu. Nah dari situ kita berharap, saya ingatkan kembali kepada orang tua. Makanya kan kadang orang tua itu, yaitu tadi budaya, siapa yang bisa menghentikan hasrat orang tua, ya kan? Nah kita berharap pihak sekolah juga mengingatkan, sehingga ada make sense antara pembelajaran yang di sekolah dengan di luar itu kan biar connect gitu. Nah kalau itu tidak terkoneksikan dengan baik, terus bagaimana mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari anak kita itu? Itu yang kita harapkan. Nah kalau seperti itu, ketika anak tumbuh kembang sudah dicekoki seperti itu kan kacau juga nantinya. Jadi tempo hari yang lalu kita berpikir ulang. Contoh hal yang sederhana saja yang kita harapkan adalah, saya sempat ngomong kepada teman-teman dinas pendidikan, termasuk ke DP3A, ada sekian ribu kasus perceraian di kota Surabaya. Yang saya masalahkan bukan perceraiannya, tapi korban dari perceraian itu, anak-anak gitu. Jadi kalaupun itu paling tidak menjadi atensi kita. Jangan sampai salah urus, terus nanti tumbuh kembangnya bermasalah. Ini kan juga repot juga nanti terhadap pemerintah kota Surabaya. Oke, jadi sebenarnya pemerintah kota Surabaya ini memikirkan, ya sudah berjalan dari bertahun-tahun yang lalu sebenarnya, bahwa anak-anak pendidikan itu menjadi core pemikiran utama dari pemerintah kota Surabaya hingga saat ini. Saya ke Pak Martadi lagi Pak, kalau taruhlah ini nanti memang kepala sekolah ini manut, sekolah-sekolah memang tidak menyelenggarakan, apakah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa sekolah-sekolah di Surabaya ini menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan? Tapi kalau ternyata ada sisi lain sekolah yang tetap melaksanakan terlepas dari komite yang menyelenggarakan, apakah ini juga menjadi coreng dari pendidikan di Surabaya yang kita katakan sudah terus berusaha untuk semakin baik? Ya, sekali lagi kan konteks pelarangan yang dilakukan oleh Mas Wali itu kan bisa kita maknai tiga hal. Pertama adalah
Mas Fali mungkin ingin mengingatkan bahwa ada banyak hal yang lebih penting untuk urusan pendidikan daripada sekedar merayakan saja. Hanya untuk pembiayaan yang tidak perlu. Ya, itu mengingatkan itu. Yang kedua, meskipun di dalam surat edaran Sekretaris Kementerian itu tidak dilarang secara tegas, artinya boleh tetapi ada ketentuan, sementara dalam implementasi kan seringkali banyak dilanggar. Maka kemudian beliau ingin memberikan ketegasan. Ya udah, tegas saja. Ya, yang ketiga, tentu kita semua perlu belajar bahwa wisuda bukan kegiatan pokok dalam proses pendidikan. Ya, dan yang dilarang itu adalah wisuda, tetapi tidak dilarang perpisahan. Ya, mengundang orang tua untuk nggak dilarang itu, gitu ya. Yang dilarang adalah wisuda yang kemudian dilakukan tidak secara sederhana, kemudian menimbulkan implikasi biaya yang kemudian membebani orang tua. Sementara kita tahu tidak semua orang tua itu mampu. Kemudian mereka juga harus berpikir ketika wisuda ini anak juga masih harus meneruskan studi. Itu bukan ending. Sekolah itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari sekolah itu adalah anak lulus ujian kehidupan. Jadi bukan lulus ujian sekolah. Ya, ngapain kita lulus ujian sekolah hebat tapi gagal dalam ujian kehidupan? Ujung dari proses itu adalah anak lulus ujian kehidupan. Justru energi kita lebih baik kita siapkan untuk bagaimana anak-anak ini kemudian bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Lalu ketika dia lulus, dia memiliki nilai-nilai karakter yang kokoh, nilai-nilai dasar yang bagus, sehingga ketika dia ditinggalkan orang tua, dia harus hidup bersaing dengan banyak pihak, dia menjadi pribadi yang kokoh dan sukses dalam hidupnya. Dia bisa menyelesaikan hidupnya. Ini menurut saya penting agar semua pihak jangan lagi terjebak pada atau berkutat pada persoalan-persoalan yang tidak penting. Ya, mari kita semua mengubah energi kita orientasikan untuk lebih fokus pada peningkatan layanan pendidikan, kualitas pendidikan, bukan pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Nggak ada kok bahwa orang yang wisudanya lebih rame, lebih mewah itu lebih cepat dapat pekerjaan. Ya nggak ada. Itu kan nggak berkorelasi itu. Ya, ini menurut saya mari kita renungkan bersama. Tugas kita sebagai orang tua, masyarakat, teman-teman di dewan, kemudian sekolah, ayo kita mulai berpikir yang lebih substantif, apa yang terbaik untuk anak kita, bukan sesuatu yang seringkali justru membuat kita ini kontraproduktif untuk anak-anak kita. Itu berarti mindset sebenarnya harus dimiliki oleh pihak sekolah dan orang tua, gitu ya, sama-sama. Tapi kalau ngomongin orang tua, apalagi kita ingat dengan video perdebatan gitu ya antara antara orang tua dengan Gubernur Jawa Barat, mereka siap mengeluarkan. Saya jadi membayangkan kalau Pak Goni bertemu dengan konstituen lalu menyatakan seperti itu, kira-kira apa yang akan disampaikan Pak untuk membantu memperbaiki mindset ini gitu? Ya, kita ini sering kali ngomong contoh hal yang sederhana saja. Kayak gini kita di Surabaya. Saya ingatkan, kalaupun mau rekreasi, ya jangan keluar kota deh. Mending ke Surabaya. Kalau di Surabaya ini kan ada kurang lebih hampir banyak destinasi wisata. Mulai wisata religi, mulai wisata edukasi, kan wisata kepahlawanan juga. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Dari situ ada UMKM-UMKM yang kita bina dengan baik. Sehingga jangan sampai mereka kalau keluar kota kan lebih tambah banyak biaya. Seringkali saya ngomong kepada konstituen saya, coba implikasinya seandainya duitnya diputar ke Surabaya lagi tuh. Jadi tidak keluar kota. Belum tentu yang di luar kota datang ke Surabaya. Ya, dari sini kan akhirnya jadi makna ini semua ya, membangun kota ini tidak bisa memang sendirian, harus bersama-sama. Jadi berkolaborasi dengan baik, ya gotong royong ini harus ditanamkan. Nah makanya tadi terkait dengan wisuda, wujud syukur ini tidak masalah, bentuk apresiasi itu tidak masalah kita harapkan. Tapi yang berlebihan ini yang bermasalah. Nah sehingga nanti berefek kepada paling tidak karakter anak sendiri nanti, itu yang kita takutkan. Oh ini dulu papa saya seperti ini, oh ini dulu
Mama seperti ini, loh kenapa nggak seperti ini? Itu akhirnya apa? Jadi saling ojek mengejek dan sebagainya. Padahal potret buram dunia pendidikan kita ini kan banyak hal yang harus kita selesaikan. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita terjerembab di posisi seperti ini yang rutinitas tiap tahun terus berkutat seperti ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Mar tadi, dari sisi sarana prasarana pemerintah kota tidak serta-merta bisa menyelesaikan secara sempurna. Lah maka dari itu apa? Ya termasuk orang tua membentuk kepribadian ini dengan sedemikian rupa agar kita ingin hasil apa? Yakni warga kota yang lebih baik dan anak-anak didiknya tambah secara mental itu lebih kuat. Nah itu dia ya, memang tujuannya tuh panjang, tapi dari hal-hal seperti ini juga harus menjadi basic mindset juga gitu, termasuk acara pelepasan. Saya masih punya satu segmen terakhir pemirsa, usai jeda bincang-bincang kembali. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Di segmen terakhir, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Amar tadi dan juga Pak Goni dari DPRD Kota Surabaya. Saya ke Pak Goni terlebih dahulu, Pak. Kalau potret pendidikan Surabaya nih, dari secara pengamatan, nggak cuma sekedar pelepasan siswa aja. Surabaya ini kan berusaha untuk terus concern terhadap pendidikan, terhadap anak-anak, kota ramah anak, dan sebagainya. Sebenarnya kondisi realnya apa yang masih harus diperhatikan gitu? Kalau tadi Pak Goni sempat mengatakan sarana dan prasarana sebisa mungkin all out pemerintah Kota Surabaya. Ya, kita kan paling tidak di posisi menyiapkan. Sebenarnya tugas pendidikan itu kan ada pada orang tua. Orang tua juga jadi kunci. Orang tua itu jadi kunci karena anak sekolah itu kan cuma berapa jam di sekolah. Selebihnya mereka ada di keluarga dan ada di lingkungan. Lah kita berusaha bagaimana membentuk lingkungan itu menjadi lebih baik melalui RW maupun RT. Jadi jangan sampai mereka itu terjebak pada situasi yang, mohon maaf dalam tanda kutip, lingkungan yang bermasalah. Contoh banyak hal ketika ada anak kenakalan remaja yang mohon maaf, yang hiperaktif dan sebagainya, itu ketika teman-teman melakukan outreach itu ada indikasi apa? Ketika tumbuh kembang itu mereka mengalami kekerasan. Lah banyak hal, makanya perlu orang tua juga harus paham bagaimana cara mendidik atau pola asuh yang baik seperti apa. Makanya kita ada Puspaga, kita punya DPAPKB, terus kenapa kok angka bullying, angka kenakalan remaja masih tinggi? Makanya berarti kan perlu diintensifkan lebih lanjut. Makanya kita coba, contoh, seorang pendidik ini bukan hanya transfer knowledge, tapi harus transfer value. Transfer nilai-nilai keadaban, nilai moral, dan bukan hanya diterapkan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, termasuk ketika dia ditempatkan dia berada itu yang kita harapkan, sehingga itu pasti akan berimplikasi baik pembelajaran di sekolah, kok sama ya, di lingkungan, kok sama, sehingga anak ini semakin kalau katakan kulusain minal kulino. Jadi setiap biasa menjadi bentuk karakter kita, jadi kita ini tambah lebih baik seperti apa. Lah kita berharap kepada orang tua, jadi nilai-nilai yang kurang baik itu jangan terus diberdayakan. Jadi hal-hal yang tidak baik itu jangan terus diberdayakan terus ini. Jadi kayak contoh nih, wisuda 10 tahun lalu kita harus lebih baik, ini kan kacau juga. Kalau kata Pak Amor tadi, padahal jenjang pendidikan itu masih tinggi, butuh biaya banyak, belum lagi SMA, belum lagi ke
perguruan tinggi. Itu butuh jenjang, butuh biaya yang luar biasa. Maka dari itu kita berharap kepada warga kota agar tolong deh hal-hal yang semacam ini dipikirkan kembali, itu aja. Dan kalau bisa Surabaya menjadi contoh ya, bahwa ini bisa kok gitu, kelulusan ini nggak harus bermewah-mewahan, bisa dilakukan di sekolah gitu ya. Dengan berbagai macam cara yang kreatif lah teman-teman dari sekolah, siswa-siswa juga kreatif gitu ya. Kalau saya ke Pak Par tadi, apa nih peran orang tua untuk bisa membangun ini juga? Karena kan tadi dikatakan komite itu suportif acara di sekolah gitu ya. Orang tua ini kan juga kreatif juga, kita orang tua ini kan juga idenya juga macam-macam gitu. Untuk bisa membuat ini Surabaya menjadi contoh bahwa pelepasan siswa ini nggak harus dengan wisuda di hotel misalnya, bepergian keluar kota misalnya. Apa sebenarnya yang bisa dimulai untuk bisa mewujudkan itu? Ya, pertama yang harus kita sadari betul bahwa pendidikan itu bukan tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah, tapi pendidikan itu adalah jembatan untuk mengantarkan anak sukses di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di Surabaya concern pendidikan bukan sekedar anak mendapatkan pendidikan, tetapi pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu tidak cukup kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak penting, tapi kita harus fokus betul yang memberikan daya dongkrak pada kualitas pendidikan, kemampuan literasi numerasi anak, cara berpikir, soft skill-nya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa sendiri pemerintah. Harus punya komitmen bersama antara orang tua dengan sekolah dan masyarakat. Nah, di orang tua perannya harus saling melengkapi. Ya, peran sekolah apa? Peran pemerintah apa, peran orang tua apa. Kalau tiga itu punya komitmen bersama dan kesamaan cara pandang akan bergerak. Orang tua punya banyak cara, kreatif banyak, saya yakin. Orang tua punya banyak akses, orang tua punya banyak sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk merancang program-program yang kreatif untuk sekolah. Ya, pada ujungnya adalah program yang dirancang oleh orang tua dan sekolah adalah program yang terbaik untuk mengedukasi anak itu. Nah, peran terpenting kalau di sekolah ya sekolah, maka supportingnya adalah orang tua. Ketika di rumah, orang tua menguatkan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, ketika orang tua bergerak, sekolah bergerak, itulah teman-teman pemerintah kota, DPR untuk memayungi dan menguatkan semuanya. Saya yakin kalau itu dilakukan, Surabaya akan menjadi barometer untuk mutu pendidikan secara nasional. Ya, itu Pak Abdul Ghani juga ikut mengawasi kondisi ini ya, apalagi di musim-musim alih jenjang tahun ajaran ini. Dan kalau ada apa-apa, misalnya ada yang pemaksaan dan memberatkan sebagai orang tua siswa, boleh dicari di Komisi DPRD Kota Surabaya ya. Titip ke Pak Goni ini. Baik, terima kasih Pak Goni, terima kasih Pak Martadi sudah hadir bersama kami di bincang-bincang hari ini, pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami dan mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa membuat kita tahu, terutama dari basic mindset bahwa pelepasan itu tidak harus membebani dan dilakukan dengan sederhana dan bisa dilakukan di sekolah, tidak perlu ke tempat lain yang justru membebani biaya pada orang tua. Saya Disa Nugraha pamit, sampai jumpa.